Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini seperti yang kemarin juga kita akan membahas satu tema yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca salah satu dari artikel yang pernah saya tulis, yaitu berjudul Cara Menggandakan Pahala. Tentu kita setiap Muslim, apalagi Muslim yang ahli ibadah, ini tentu ingin mendapatkan pahala dalam kehidupannya itu sebanyak-banyaknya. Karena dengan pahala itu kita berharap Allah SWT kelak akan memberikan rahmat kepada kita untuk dimasukkan ke surganya Allah SWT. Untuk itu, sebagaimana biasanya, saya persilakan Ustadz Burhanuddin untuk membacanya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Cara menggandakan pahala, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Setiap muslim itu tentu ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, karena dalam ajaran Islam diyakini bahwa orang yang banyak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan diberi kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, setiap muslim tentu ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari amal ibadah yang baik. Dan pahala itu diharapkan datang dari Allah untuk apa? Untuk sangu atau bekal tatkala kita meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawan pahala adalah dosa. Maka setiap muslim yang memiliki dosa tentu ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia akan menghadap kepadanya, kan begitu ya? Karena itu kita berharap mudah-mudahan dalam kehidupan kita bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sebanyak-banyaknya. Yang mana dengan pundi-pundi pahala itu berarti kita telah berbuat kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz. Ada beberapa amalan yang niatnya dapat digandakan hingga pahalanya yang didapat juga berlipat ganda. Contohnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala tentang masuk masjid dan duduk di dalamnya. Engkau bisa meniatkan 8 macam. Baik, satu-satu dulu ya. Ini ada trik atau cara untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya yang menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dengan satu amalan, tapi ada beberapa amalan itu yang terkandung di dalam satu amalan ini, sehingga kita melakukan satu amalan, ternyata Allah memberikan berlipat-lipat ganda dari pahala yang akan kita dapatkan. Itu trik dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan Ustaz. Pertama, engkau beriktikad bahwa masjid adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang memasukinya adalah tamu Allah, maka niatkan hal itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa duduk di masjid, ia pun telah menziarahi Allah Subhanahu wa taala, dan patutlah yang diziarahi menghormati tamunya. Ya, ini tentang masjid ya. Tentu dalam hal ini tatkala kita tidak dalam keadaan darurat atau aman-aman saja. Mungkin kalau sekarang ini zamannya zaman corona, ini beda pembahasannya ya. Kita bicara secara umum, kita bicara secara kehidupan masyarakat secara makro ya. Bukan pembahasan waktu per waktu atau kejadian per kejadian enggak. Tapi ini kita bicara secara umum ya, global.
bahwa tatkala kita meyakini itu etika, bahwasanya masjid itu adalah rumah milik Allah. Dan karena masjid itu rumah milik Allah, maka bisa dibayangkan atau digambarkan bahwa pemiliknya adalah Allah SWT. Kemudian kita masuk di dalamnya, kita sama halnya dengan bertamu kepada Allah SWT. Gambarnya seperti itu ya. Tatkala kita bertamu kepada Allah, karena di rumah Allah, tentu tuan rumah yang baik itu akan menghormati tamunya, kan demikian ya. Nah, kalau di sini ini tuan rumahnya adalah Allah, dan pasti adalah Allah itu adalah zat yang terbaik, kan demikian ya, dalam segala hal. Maka kita sebagai tamunya akan dihormati oleh Allah SWT. Di antara cara Allah menghormati tamunya yaitu memberi pahala sebanyak-banyaknya. Kurang lebih begitulah ya. Kedua, niat murabatah atau bersiap siaga sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ada yang mengatakan artinya menunggu sholat sesudah sholat. Ya, kalau kita masuk masjid, kalau tadi kita masuk masjid ya, kita yakini yang pertama adalah ini rumah Allah dan aku menjadi tamu Allah, maka kita menjadi terhormat. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah niat murabatah. Nah, apa itu murabatah? Yaitu bersiap siaga. Nah, maksudnya bersiap siaga itu begini. Kita ini gitu ya, menunggu waktu sholat. Setiap datang waktu sholat, kita akan menunggu hati kita ini ada di masjid. Itu yang di dalam bahasa lain dikatakan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dalam hadis yang lain. Hatinya ini selalu terkait dengan masjid. Nah, ini masjid juga yang sebagaimana definisi umum adalah masjid yang tempat sholat, sebagaimana tempat sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi sebagian ulama adalah mengatakan ini tempat sujud. Jadi al-masjid mahalus sujud ya kan? Apabila di suatu tempat itu tidak ada atau susah untuk masuk di masjid, mungkin seperti sekarang ini ya, situasinya dalam keadaan darurat, kita ke masjid itu ada sedikit hal yang menyebabkan kita kekhawatiran begitu ya. Ini maklumlah, namanya manusiawi sekali. Maka kita jadikan tempat sujud kita, misalnya di rumah. Kalau kita di pesantren, ya aula kita atau musola kita, kan ada di rumah-rumah tangga itu ada musola masing-masing ya. Dan misalnya kita tidak bisa untuk datang ke masjid karena suatu sebab, karena uzur syar'i, maka kita jadikan tempat sholat kita yang tiap hari di situ memang mahalus sholat, mahalus sujud, seperti musola atau aula. Ini juga kita niatkan. Aku kalau sudah masuk waktunya zuhur, waktunya asar atau adzan, maka hatiku ada di situ, maka ini termasuk juga namanya murabatah. Jelas ya? Jadi murabatah kepada Allah SWT, mengikat dirinya dengan masjid atau mahalus sujud, tempat-tempat ibadah, ini termasuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, karena dikatakan apa? Termasuk menunggu sholat di musola atau di tempat sholat, itu terhitung mendapatkan pahala sholat. Ya dah, intidorus sholat fil musola sholatun, dikatakan ya. Intidorus sholat, menunggu waktu sholat fil musola, di tempat sholat, itu termasuk sholatun, dianggap mendapatkan pahalanya sholat. Kalau kita menunggunya 1 jam, berarti kita mendapatkan pahala dalam 1 jam itu. Demikian dan seterusnya. Silakan. Ketiga, iktikaf. Artinya ialah mencegah pendengaran dan penglihatan serta anggota tubuh dari gerakan-gerakan yang biasa. Karena iktikaf adalah semacam puasa. Nabi SAW bersabda, rahbaniyah atau kerahiban umatku adalah duduk di dalam masjid. Ya, iktikaf. Iktikaf itu berhenti atau menetap di masjid ya, dengan niat iktikaf ya dan maka mendapatkan sunnah iktikaf. Orang yang beriktikaf di dalam masjid itu mendapatkan pahala tersendiri ya dan di samping sholat-sholat atau amalan yang lain, hanya diem saja di dalam masjid itu sudah mendapatkan pahala apabila diniati iktikaf. Bahkan ya ikhwan, sebagian ulama, walaupun ini pendapat tidak masyhur di kalangan masyarakat ya,
Misalnya ada orang yang udzur, entah itu tua atau bagaimana atau sakit gitu ya, atau yang penting udzur lah, darurat lah. Dia meniatkan, ini ada yang mengatakan boleh ya, ada yang mengatakan pendapat, meniatkan bahwa sajadahnya itu dipergunakan untuk masjid mahalus sujud. Sedangkan dia udzur mau ke masjid tidak bisa. Gimana? Apakah dia bisa beriktikaf di sajadahnya itu? Ini sebagian ulama itu mengatakan boleh, karena niatnya adalah iktikaf, mengikat diri dengan waktu sholat di tempat masjid mahalus sujud. Tapi pendapat yang masyhur namanya iktikaf itu berada di masjid. Bahkan yang paling kuat namanya iktikaf adalah di tempat masjid yang masjid itu sah dipergunakan untuk sholat Jumat. Ini perbedaan pendapat yang rahmah ya, tidak masalah kayak begini demikian ya. Karena hanya masalah pahala bukan halal dan haram ya. Kalaupun misalnya ada orang niat iktikaf di sajadahnya, itu ada pendapat yang demikian ya. Ternyata itu nggak berlaku, ya tidak masalah, toh dia tidak berbuat maksiat di atas sajadahnya, jelas ya. Karena itu sekecil apapun kalau kita masuk di tempat mana saja yang mungkin untuk beriktikaf, terutama di masjid ini, ya kita niatnya saja iktikaf, itu kan bagus. Daripada kita niat main-main kan begitu ya. Tapi kalau niat bagus iktikaf, ini akan mendapatkan pahala insya Allah demikian. Karena apa? Dikatakan oleh Nabi tadi bahwasanya rohbaniyah ummati, rohbaniyah atau ummati apa? Kerahiban, ketokohan atau keulamaan atau kesolehan bisa dikatakan ya. Umatku itu ada di dalam masjid. Kalau ada orang yang rajin di dalam masjid atau juga ke musola ya, kan banyak di kampung-kampung itu ya jauh dari masjid, akhirnya musola, dia rajin ke musola, ini juga mendapatkan pahala. Walaupun musola itu tidak sah untuk menjalankan sholat Jumat secara pengertian jumhurul ulama. Tapi bagaimana seorang yang jauh dari masjid, dia ada di musola, ya dia aja menunggu waktu sholat di situ, maka insya Allah tergolong orang yang rahbaniyah dari umat Nabi Muhammad SAW, orang yang soleh di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kan sangat berbeda kalau ada orang itu hobinya ke mall dengan hobinya ke musola, senangnya ke musola. Kalaupun tidak bisa musola, misalnya hobinya senangnya di atas sajadah, dia pikir di atas sajadah, walaupun mengambil satu tempat di pojokan rumah, dia tidak kemana-mana, setiap saat di situ. Ada apa? Nunggu sholat. Coba dibandingkan dengan orang senang rekreasi atau senang ke mall-mall atau apalagi ke tempat-tempat seperti konser-konser dangdut dan sebagainya, kan lain, berbeda ya, nilainya berbeda. Silakan. Keempat, berkhalwat dan menyingkirkan segala yang menyembunyikan guna menyibukkan. Berkhalwat dan menyingkirkan segala yang menyibukkan guna memikirkan akhirat di dalam batin dan cara mempersiapkan diri untuk akhirat. Yaitu berkhalwat menyendiri. Ada orang yang biasa berkhalwat menyendiri, tapi menyendiri ini bukan melamun ya. Menyendirinya untuk apa? Menyibukkan dirinya untuk memikir kehidupan akhirat. Ya, kalau dia misalnya punya segudang kesalahan, dia berkhalwat kemudian berzikir pada Allah, mohon ampun, mohon maaf, istighfar, maka khalwatnya ini bagus. Ya dah. Tapi kadang-kadang ini salah nih. Ada orang suka menyendiri, tapi bawa handphone ini ya. Akhirnya main gadget, main ini dan segala macam, main game. Ini bukan khalwat namanya ya, apalagi zaman sekarang. Kan begitu. Ada orang yang tidur sepertinya khusyuk gitu, diam. Pada hakikatnya dia ini main HP yang tiada gunanya. Kalau masih mendengarkan Al-Quran di dalam HP masih mending. Ini enggak. Yang saya ceritakan ini tidak begitu. Tapi menyalahgunakan handphone tersebut, katanya, mana kamu? Aku berkhalwat. Ini jelas salah. Yang dimaksudkan berkhalwat di sini adalah orang yang hidup menyendiri atau tidak jarang ketemu dengan masyarakat, tapi untuk memikirkan kehidupan akhiratnya. Ini khususnya di kalangan awam, khususnya masyarakat pada umumnya, kecuali para ulama yang mempunyai ilmu. Maka dalam para ulama mempunyai ilmu, menyampaikan ilmunya, termasuk tata cara berkhalwat. Maka dia dianjurkan untuk berdakwah, ya, keluar dari rumahnya di saat-saat yang memungkinkan. Tapi di saat-saat yang tidak mempunyai
mempunyai kewajiban yang bermanfaat, maka adalah dia juga berkholwat. Demikian mengaturnya. Jelas ya? Baik. Kelima, berzikir dan mendengarkan zikir atau memperdengarkannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa pergi ke masjid mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir atau mengingat orang lain kepada Allah, ia pun seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, yang tadi keempat maksudnya berkholwat di dalam masjid itu ya. Ya, yang keempat tadi ya, ada keterangan tambahan di dalam masjid karena kita membahas masjid kan begitu ya. Baik, yang kelima berzikir di dalam masjid dan mendengarkan zikir atau memperdengarkannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa pergi ke masjid mengingat Allah dan berzikir atau mengingatkan orang lain, ini maksudnya. Mengingatkan orang lain kepada Allah maksudnya mengajak zikir. Ya, jadi di dalam masjid itu boleh mengingatkan, mengajak orang berzikir. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah bahkan bersama-sama, ramai-ramai misalnya ya, bahkan dengan suara keras itu boleh. Kalau menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita datang ke masjid, kita berzikir kepada Allah, atau kita mengajak orang banyak berzikir kepada Allah seperti acara-acara zikir berjamaah, zikir bersama. Boleh tak? Boleh menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada pihak lain yang mengingkarinya, kita nggak mau tahu. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah memperbolehkan, itu kita amalkan. Dan ini ada hadisnya ya, ternyata ada dalilnya. Bahkan orang seperti itu akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Kenapa ya? Jihad itu kan mengorbankan jiwanya ya dah, untuk kepentingan yang lebih besar masyarakat ya, umat Islam. Demikian juga orang yang datang ke masjid kemudian berzikir di masjid, mengajak orang-orang untuk berzikir di masjid, ini mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang jihad menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi nih ya, bukan di masa darurat ya dah. Kalau saat ini kita di masa darurat juga masih banyak pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain mungkin berbeda dengan apa yang diterangkan tadi ya. Tapi kita membahasnya di saat ini dalam keadaan normal. Kalau sekarang dikatakan tidak ada coronanya ya dah, tidak ada virus corona atau COVID-19, nggak ada itu. Seperti 2 bulan yang lampau misalnya, atau mudah-mudahan juga sebulan 2 bulan yang akan datang, ini mudah-mudahan coronanya habis semuanya, hilang semuanya, tuntas ya Allahumma amin. Maka kita normal lagi. Maka ini dianjurkan seperti tadi itu, kita datang ke masjid, berzikir, mengajak orang-orang sebanyak-banyaknya masuk masjid dan berzikir. Termasuk berzikir adalah majlis taklim. Di dalam masjid ini juga terhitung zikir pada Allah. Silakan. Keenam, ia bertujuan mengajarkan ilmu dan mengingatkan orang yang salah dalam mengerjakan sholat dan mencegah kemungkaran serta menyuruh berbuat kebaikan sehingga timbul kebaikan-kebaikan dengan sebabnya dan ia pun bersekutu di dalamnya. Ya, ada orang yang datang ke masjid mengajarkan ilmu. Misalnya ada orang yang salah di dalam sholat, diingatkan. Atau salah di dalam banyak hal, diingatkan di dalam masjid. Kemudian orang yang diingatkan ini mau mengamalkan ajaran ilmunya tadi, maka dia mendapatkan pahalanya yang besar karena telah mengajari orang untuk berbuat baik. Maka di sini dikatakan pahala yang dikerjakan oleh si pengamal atas nasihat orang tersebut yang punya ilmu, maka pahalanya bersyirkah, bersekutu, bersyirkah alias sama-sama mendapat pahala. Walaupun dia dalam bab itu dia mengerjakan untuk dirinya sendiri dapat 1, orang lain mengerjakan atas nasihatnya, orang lain dapat 1, maka dia mendapat 2 dari kiriman, seakan-akan kiriman dari orang yang mengamalkan nasihatnya. Ini dalam hadis lain dikatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kiriman orang yang mengamalkannya, kan begitu ya. Baik, silakan. Ketujuh, ia tinggalkan dosa-dosa karena malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan berniat baik di dalam hatinya, perkataan dan perbuatannya, sehingga orang yang menziarahinya merasa malu untuk melakukan dosa. Iya, di dalam masjid. Dalam masjid ini ya maksudnya. Orang kalau masuk masjid itu kan umumnya malu berbuat maksiat. Bahkan orang penjudi, peminum, ya, pemabuk maksudnya ya, itu umumnya
kalau orang ini benar-benar sadar itu, dia kebiasaannya mabuk, tapi begitu dia masuk masjid, ini umumnya sadar dia, malu kalau akan berbuat maksiat, minum di masjid, mabuk di masjid itu malu, itu umumnya begitu, ya dah. Nah ini termasuk orang-orang yang masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita-kita yang orang-orang baik, kan demikian ya. Tapi sebaik-baik kita zaman sekarang, siapa sih yang gak pernah melakukan maksiat? Susah. Karena maksiat itu kadang maksiat mata. Kita jalan aja ke pasar, kita melihat banyak orang-orang yang non mahram bagi kita membuka aurat. Kan gitu kan, ini sudah maksiat ya. Tapi kalau di dalam masjid, orang-orang yang misalnya wanita-wanita yang di luar ini tidak pakai tutup aurat, kalau masuk ke masjid gimana biasanya? Pakai tutup aurat. Artinya ada rasa malu di dalam masjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik ya dah. Maka di situ ada nilai rasa malu kepada Allah, walaupun hanya di masjid saja. Ini juga termasuk sesuatu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mendapatkan pahala antara lain yaitu malu kepada Allah untuk berbuat maksiat. Di mana itu biasanya? Di masjid. Silakan. Kedelapan, ia berusaha mendapatkan seorang saudara dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah keuntungan dan simpanan bagi negara akhirat. Sedangkan masjid adalah tempat orang-orang mengamalkan agama dan mencintai karena Allah dan demi mendapatkan ridha Allah. Ya, orang yang datang ke masjid itu kan biasanya berjamaah, ya dah. Orang yang aktivis masjid akan mendapatkan teman sesama aktivis masjid, kan begitu. Seperti pengurus atau jamaah yang rutin, kan gitu. Pasti akan mendapatkan ini silaturahim. Padahal silaturahim ini diperintahkan oleh syariat, ya dah. Dan situ menjalin nilai persahabatan, persaudaraan. Ini semuanya adalah sunnah dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kelak orang-orang seperti itu, orang masjid, ahli masjid, ini di negeri akhirat akan mendapatkan kenikmatan hidup. Kenapa? Karena hadinya mu'allakun bil masajid. Apa mu'allakun? Terikat dengan masjid, dengan kehidupan masjid. Termasuk juga orang-orang yang ahli masuk dalam masjid, termasuk orang-orang yang yu'amirul masajid, memakmurkan masjid, ini pahalanya besar. Jadi sekali kita masuk masjid dengan niat 8 tadi itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka satu kali kita ini menjalankan satu kebaikan, pahalanya bisa berlipat ganda, minimal berapa? 8 kali lipat. Itu kalau hanya dibahas 8. Padahal andai kata dirinci lagi masih banyak lagi ya. Misalnya orang datang masjid yang tidak disebut ini mau sedekah. Wah, ini sedekah di dalam masjid ini juga luar biasa, pahalanya berlipat ganda, ya dah. Demikian dan seterusnya. Silakan Ustaz. Katakanlah hal ini dengan amalan-amalan yang lain. Dengan berkumpulnya niat-niat ini, amal-amal menjadi bersih dan termasuk dalam amal-amal para muqarrabin, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Adapun kebalikan dari itu, maka amalnya termasuk amal-amal setan. Ya, maksudnya yang 8 perkara tadi itu termasuk amalan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang senang pada masjid. Nah, kalau hati kita senantiasa pergi dari masjid ke masjid atau iktikaf di suatu masjid, ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau Isra dan Mi'raj itu kan disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra minal Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maksudnya di subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maha suci Allah yang mengisra dan mi'rajkan di malam hari. Dari mana? Minal masjidil haram, dari masjid al haram ilal masjidil aqsa, menuju masjid al aqsa. Jadi Nabi ini isra mi'rajnya dari masjid ke masjid. Nah, kalau kita mengikuti ini berarti kita mengikuti isra dan mi'rajnya Nabi, amaliyahnya maksudnya. Karena itu dikatakan orang yang sujud terutama di masjid dikatakan as-sholatu mi'rajul muslim, ya. As-sholatu, orang yang sholat terutama di masjid sama dengan mi'rajnya orang muslim atau orang mukmin. Nah, kita jadikan
masjid-masjid tersebut sebagaimana menjadi Isra Mi'rajnya Nabi menghadap Allah SWT, kita jadikan juga sebagai Mi'raj kita, yaitu menghadap Allah SWT di masjid. Itu keterangan-keterangan yang dapat kita ambil dari manfaat faedah malam hari ini. Jelas ya? Nah ya ikhwan, mudah-mudahan hati kita senantiasa ta'alluq, terikat dengan masjid, atau kalau dalam keadaan darurat semacam demikian kita jangan sampai meninggalkan musola ya. Kalau tidak bisa ke masjid minimal ke musola. Kalau tidak bisa musola dalam artian sebagai bangunan, paling tidak kita terikat dengan aula yang dipergunakan untuk masjid atau mahallus sujud. Namanya al-masjid itu mahallus sujud, maka halus sujud tempat sujud yaitu tempat sholat. Kalaupun misalnya masih kesusahan, jangan lepas dari sajadah kita. Barangkali begitu keterangannya. Ini tentu ada nilai yang terbaik mana, agak baik lagi, tempat turun, tapi tetap masih baik daripada kita pergi ke tempat kemaksiatan. Jelas ya? Nah ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kalau ada salah di antara kita, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah SWT. Yang terpenting kita berusaha untuk senang dan cinta untuk sholat dan berada di tempat sujud untuk menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan kelak kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan sujud menghadap Allah SWT. Allahumma amin. Ya ikhwan, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.